Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billah bil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu rahmat kepada kita, beribu-ribu nikmat kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Jamaah kultum rahimatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang penyakit rohani. Penyakit rohani adalah penyakit yang dipengaruhi oleh batin manusia atau yang disebut munafik. Munafik adalah penyampaian perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Munafik jika dihubungkan dengan iman, maka orang itu mengaku dirinya beriman, tetapi hatinya tidak beriman atau tidak percaya kepada Allah. Sedangkan kalau dihubungkan dengan keyakinan, orang munafik itu ada dua, yaitu orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang munafik itu adalah melakukan sholat dan mengaku beriman ketika pada saat banyak orang. Namun bila dia sendiri, dia seorang diri, dia tidak menjalankan sholat. Itulah namanya orang munafik. Tujuannya apa mereka melakukan seperti itu? Tujuannya hanyalah mereka agar mendapat pujian dari orang lain. Berikutnya, ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang di sini diartikan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila berkata selalu bohong. Kemudian 2, apabila berjanji selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya selalu berkhianat. Yang pertama, ciri orang munafik yang pertama, suka berdusta. Berdusta artinya atau kata lain adalah suka berbohong. Berbohong itu adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kebenarannya. Suka berdusta atau suka berbohong itu dibagi menjadi 2, bisa di dalam bidang akidah dan bisa di dalam bidang muamalah. Contohnya kalau di dalam bidang akidah mengaku beriman kepada Allah, padahal dalam hatinya dia tidak beriman. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 14, yang artinya adalah, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersatu dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Itulah yang dikatakan suka berdusta dalam bidang akidah.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang munafik itu perkataannya tidak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua dalam bidang muamalah, berbohong menutupi kesalahannya, menyampaikan berita tentang orang lain yang tidak sesuai, itu bidang muamalah. Ciri yang kedua, tidak menepati janji atau ingkar janji. Padahal janji itu sudah dikatakan janji adalah hutang. Hutang kalau dalam uang bisa dibayar, tetapi hutang kalau dalam janji tentu saja kita kapan akan membayarnya. Maka dari itu berhati-hatilah kalau kita berjanji dengan siapapun. Kemudian yang ketiga, berkhianat saat diberi amanat atau pesan yang harus disampaikan kepada orang lain. Pesan dari orang yang satu kepada orang yang lain itu harus selalu disampaikan. Jangan sampai berhenti pada diri sendiri. Nah, apabila berhenti pada diri sendiri, maka itu namanya berkhianat atau tidak menyampaikan amanah pesan kepada orang lain. Sifat munafik harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, karena banyak merugikan, baik itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Contoh kerugian akibat sifat munafik banyak sekali. Antara lain, dijauhi teman-teman dalam pergaulan. Teman-teman tidak suka. Kemudian kita juga sering menjadi sikap ragu-ragu dalam menentukan. Yang ketiga, merusak tatanan persahabatan. Yang keempat, akan menerima siksa yang pedih. Selain mendapat kerugian atau selain membawa kerugian, sifat munafik juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghindari sifat munafik itu? Satu, kalau berkata kita bisa-bisanya jujur, tidak berbohong. Kemudian yang kedua, kita selalu menepati janji. Yang ketiga, selalu menjaga dan menunaikan amanah. Keempat, berteman dengan orang-orang yang soleh atau solehah. Yang kelima, menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk. Dan yang terakhir, kita berusaha selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat munafik. Kiranya cukup yang saya sampaikan pada siang hari ini. Bila ada baiknya dan benarnya, datangnya dari Allah. Bila ada kurangnya, itu dari kami pribadi. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan banyak salah, banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati jamaah rahimatullah. Nasrul minallah wa fatihul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.